Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dilapangkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film sejarah yang berjudul 1917. Tentunya di sini, kita bakal melihat kostum ala Perang Dunia I hingga ketegangan yang berbeda dari film-film perang lainnya. Film 1917 bercerita mengenai dua orang tentara berpangkat kopral yang mendapat misi berbahaya, yaitu mengantarkan pesan peringatan kepada satu batalion tentara Britania. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan tokoh utama yang bernama Black dan Scupil yang merupakan tentara Britania. Black yang lagi tidur mendapat panggilan dari atasannya agar segera pergi ke markas. Karena Black gak tahu hal apa yang menunggunya di sana, ia pun mengajak Scupil untuk ikut menemaninya. Di tengah perjalanan menuju markas, mereka pun dipandu oleh sersan bernama Sanders. Karena penasaran, Black di situ mulai menanyakan soal detail perang kepada Sanders, dan ia juga menanyakan mengapa mereka tidak pulang sebelum Natal, seperti yang dijanjikan atasan mereka. Namun tampaknya Sanders juga kebingungan sama seperti Black. Lalu mereka pun bertemu dengan sang jenderal. Awalnya, jenderal menanyakan tentang saudara kandung Black yang ikut terjun melakukan penyerangan bersama Batalion 2. Dan tanpa basa-basi lagi, jenderal berkata kalau mereka berdua harus mengantarkan pesan penting kepada batalion yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie. Jenderal menjelaskan karena mundurnya tentara Jerman hanyalah siasat untuk menyerang balik tentara Britania. Hal yang mungkin terjadi adalah pembantaian akan dilakukan Jerman kepada ribuan pasukan Britania yang terdapat saudara kandung Black juga di sana. Pesan yang akan mereka antar ternyata berisi perintah untuk menghentikan serangan ke Jerman. Saat bertanya mengapa berdua saja yang mengantarkan pesan ini, jenderal pun menjawab bahwa misi ini lebih efektif melibatkan sedikit orang. Black sendiri dipilih oleh jenderal karena ia ahli dalam membaca peta, sedangkan Scupil hanya diajak oleh Black. Scupil sendiri sangat keberatan dan merasa hari ini adalah hari yang sial baginya. Dia mencoba meyakinkan Black karena tugas yang mereka lakukan ini punya risiko yang sangat besar, apalagi ketika harus berhadapan dengan para tentara Jerman di perjalanan. Namun sayangnya, Black gak menghiraukan perkataan Scupil. Black benar-benar fokus dengan misi ini karena khawatir dengan nasib kakaknya juga yang ada di barisan penyerangan itu. Sebelum benar-benar mereka keluar dari wilayah Inggris, mereka berdua pun harus meminta izin kepada Letnan Leslie. Leslie pun gak percaya soal Jerman yang mundur. Namun dia hanya bisa memberikan saran kepada Black dan Scupil tentang bagaimana menghindari tentara Jerman. Dan selain itu, Leslie juga memberikan kedua tentara tersebut sebuah flare gun. Harapannya dapat ditembakkan Black dan Scupil untuk menandakan Jerman sudah benar-benar mundur dan meninggalkan markas itu. Dari awal mereka memanjat dari parit saja, sudah terlihat bangkai kuda yang dikerubungi lalat, dan tandanya kalau perang itu hanya menyisakan banyak kematian. Kedua prajurit ini lalu mulai menyusuri pagar kawat sambil waspada akan serangan musuh. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika mayat-mayat mulai terlihat di parit dan dikerubungi oleh binatang yang menjijikan. Setelah itu, mereka juga menemui lebih banyak mayat di cekungan bekas ledakan besar. Semua perjalanan ini ditunjukkan melalui satu adegan yang tanpa sisi lain. Yang tentunya ini bisa membuat kita ikut merasakan kengerian dan ketakutan yang mereka rasakan. Ketika mereka sampai di markas Jerman, mereka beruntung karena tidak menemukan tentara Jerman di sana. Namun bukan perang namanya kalau tidak ada peristiwa yang tidak terduga. Yang kali ini terjadi di dalam bunker musuh yang sudah ditinggalkan. Sama seperti daerah markas lainnya, bunker ini terkesan sepi dan gelap. Ketegangan pun pecah ketika mereka menemukan tikus yang jatuh mengenai jebakan bom yang langsung memicu ledakan. Puing-puing yang menimpa Scupil pun membuat Black khawatir. Beruntungnya, mereka masih selamat dan harus pergi sebelum bunker itu roboh. Dengan mata kelilipan, Scupil pun mulai menyalahkan Black, yang memilihnya menjadi partner dalam misi ini.
Kemudian, Black meminta maaf kepada Skupil karena dia gak mengira kalau misi yang mereka jalani bakal serumit ini. Sebelum melanjutkan perjalanan, Black menembakkan flare gun-nya memberi tanda kalau wilayah yang mereka lewati sudah aman. Setelah melewati hutan yang sudah porak-poranda, akibat pertempuran mereka pun tiba di wilayah padang rumput yang luas. Dan melihat dari kejauhan ada sebuah pemukiman yang sudah kosong, ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka lalu menelusuri rumah itu, berharap menemukan makanan di sana. Skupil pun akhirnya menemukan sebuah wadah yang berisi susu perah yang masih segar dan langsung memasukkannya ke dalam botol bekalnya. Gak lama kemudian, terlihat 3 pesawat sedang bertempur, dan ternyata itu 2 pesawat sekutu yang sedang memburu pesawat tempur Jerman. Dengan singkat, pesawat Jerman itu tertembak dan jatuh ke arah Black dan Skupil. Walaupun mereka tahu itu adalah pesawat musuh, namun karena rasa kemanusiaan, mereka berdua pun segera bergegas menolong pilot Jerman itu yang ternyata masih hidup. Ketika Skupil mengambilkan air untuk pilot Jerman itu, tiba-tiba pilot itu malah menusuk Black. Akibatnya Black kehilangan banyak darah dan wajahnya pun mulai pucat. Di kondisinya yang sekarat ini, Black pun meminta Skupil untuk tetap melanjutkan misi penyelamatan kakaknya di batalion Mackenzie. Black pun mengembuskan napas terakhir di pangkuan Skupil. Skupil yang tadinya kesal dengan misi ini berubah ingin melanjutkannya dan berniat ingin menyampaikan pesan Black kepada kakaknya. Saat keadaan masih berkabung, ia pun kedatangan infanteri yang dipimpin oleh Smith yang membawa truk. Setelah menjelaskan kejadian yang telah menimpanya, di situ ia pun diminta untuk menumpangi truk yang dibawa pasukan Smith. Di tengah perjalanan, truk yang ditumpanginya harus berhenti karena terjebak kubangan lumpur. Bersama dengan tentara lainnya, Skupil berusaha mendorong truk itu keluar dari kubangan. Namun Skupil merasa hanya membuang waktu saja, sedangkan dia harus sudah ada di lokasi batalion Mackenzie esok hari sebelum pukul 6 pagi. Karena itu, dia pun memutuskan untuk berpisah dari rombongan Smith dan memilih berjalan melewati jalan pintas sesuai petunjuk peta. Setelah agak jauh berjalan, di sebuah kota yang sudah porak-poranda, Skupil pun harus berhadapan dengan seorang tentara Jerman. Baku tembak pun terjadi. Skupil terhempas jatuh dan pingsan dalam beberapa jam hingga malam tiba. Ketika tersadar, Skupil langsung berjalan keluar dan melihat cahaya suar. Dan sialnya, ternyata suar itu berasal dari tentara Jerman yang langsung mengejar balik Skupil. Hingga akhirnya, Skupil pun menemukan ruang persembunyian yang cukup aman. Dan ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita pribumi Prancis yang lagi bersembunyi. Walaupun sangat kesulitan karena perbedaan bahasa, Skupil terus berusaha meyakinkan wanita itu kalau ia bukan tentara Jerman. Setelah wanita itu percaya, dia pun langsung mengobati luka Skupil di kepalanya. Skupil pun membalas kebaikan wanita Prancis itu dengan memberikan susu kepada bayi yang terlihat kelaparan, yang ternyata bukan anak wanita Prancis itu. Namun, ia langsung teringat dengan misi yang sedang dijalankan. Karena dikejar oleh waktu, Skupil pun berpamitan, walaupun wanita Prancis itu memohon kepada Skupil untuk tetap tinggal di tempat itu. Namun Skupil sudah berjanji kepada Black untuk meneruskan misi ini. Dengan berat hati, Skupil pun pergi meninggalkan tempat itu. Belum jauh Skupil berjalan, lagi-lagi dia harus berpapasan dengan tentara Jerman yang langsung mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, Skupil berlari menghindari kejaran para tentara Jerman itu. Hingga akhirnya menemukan sebuah sungai yang deras. Dia pun langsung terjun dan terseret arus sungai yang lumayan jauh dari lokasi pasukan Jerman tadi. Akhirnya, Skupil pun bisa selamat.
Namun langit sudah terlihat cerah, yang menandakan waktu untuk misi ini sebentar lagi akan habis. Di tepi sungai, Skupil menangis trauma karena perjalanan mengerikan yang telah ia alami. Walaupun masih ketakutan, Skupil pun tetap melanjutkan perjalanan. Jauh dari situ, ia mendengar sebuah nyanyian. Dia pun mencari sumber suara itu, dan ternyata itu suara nyanyian sekumpulan tentara Britania yang sedang beristirahat. Skupil pun langsung ikut beristirahat. Ketika para tentara itu bergegas, terlihat Skupil masih terdiam. Beberapa orang tentara menanyakan maksud dan tujuan Skupil ada di tempat itu. Setelah menjelaskan misi yang ia jalankan, ia pun sangat terkejut mendengar kalau dia sudah sampai di lokasi tujuannya. Tentara yang beristirahat tadi adalah gelombang pertama yang sudah melakukan penyerangan, dan gelombang kedua yang dipimpin oleh Kolonel Mackenzie sedang bersiap di garis terdepan. Skupil pun langsung berlari menerobos sekumpulan pasukan Britania menuju tempat Mackenzie berada sambil menanyakan keberadaan lokasi Kolonel Mackenzie ke setiap prajurit. Setelah tahu, ternyata Mackenzie berada di lokasi terdepan yang berjarak sejauh 3 km lagi. Karena banyak tentara yang berada di jalur parit yang akan dilaluinya, Skupil pun nekat naik ke atas dan berlari sambil menghindari serangan-serangan artileri Jerman. Pada akhirnya, Skupil sampai di bunker lokasi Mackenzie berada. Di depan pintu bunker, ia sempat dihadang kedua penjaga. Karena Skupil terus berontak, akhirnya dia berhasil masuk ke dalam ruangan tempat Mackenzie. Di situ dia langsung memberikan surat perintah pembatalan serangan dari jenderal kepada Mackenzie. Setelah membaca isi surat, Mackenzie langsung memerintahkan pasukannya untuk membatalkan serangan gelombang kedua. Skupil pun merasa lega telah menyelesaikan misi ini. Namun ia langsung bergegas untuk mencari Joseph yang merupakan kakaknya Black. Singkat kemudian, Skupil pun berhasil menemukan Joseph yang ternyata masih selamat. Skupil bercerita kalau dia telah menjalankan sebuah misi bersama adiknya Joseph. Mendengar itu, Joseph sangat gembira dan menanyakan adiknya itu. Setelah tahu kejadian yang menimpa adiknya, Joseph hanya terdiam sedih. Joseph pun berterima kasih kepada Skupil karena sudah mau menemani adiknya sampai akhir hayatnya. Seperti di awal film, Skupil pun terlihat kembali beristirahat di bawah pohon. Namun, kali ini dia hanya merenung sendiri, tanpa sahabat yang menemaninya.